Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos tercinta. Namun sebelumnya mari kita meminta tuntunan Tuhan atas pembacaan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau terus memperkaya hidup kami dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami sehingga apa yang kami dengar, kami dapat mengambil itu menjadi hidup kami. Roh hikmat, roh pengertian diberikan bagi kami untuk mengerti apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan kitab Roma pada pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 9 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur akan hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan saudara dan saya. Kita percaya kita ada sampai hari ini, itu semua adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Apa yang telah Allah lakukan melalui karya anaknya Yesus Kristus bagi kehidupan orang percaya, di mana Ia memberikan janji-janjinya, Dia memberikan apa yang telah Dia wariskan kepada hidup saudara dan saya melalui kehidupan anaknya Yesus Kristus. Saudara dan saya menerima semuanya itu dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya yang menerima janji-janji Tuhan, orang-orang percaya yang menerima akan warisan-warisan yang telah Tuhan siapkan bagi hidup saudara dan saya, selayaknya saudara dan saya harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Artinya lewat seluruh hidup dan kehidupan kita, marilah kita hidup memuji dan memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan saat ini. Paulus bersaksi tentang kehidupan bangsa Israel, di mana Paulus melihat bahwa mereka ini adalah bangsa yang telah menerima janji-janji Tuhan. Tuhan telah memberikan janji-janjinya kepada mereka. Tuhan memberikan hukum Taurat, dan dikatakan apa yang mereka dapatkan itu, hendaklah mereka harus memuliakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Itulah yang menjadi kerinduan Paulus bagi umat Israel. Oleh karena itu dikatakan pada ayatnya yang ke-5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu Paulus berkata kepada bangsa Israel bagaimana kehidupan mereka. Mereka harus hidup memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Gambaran ini bagi kehidupan saudara dan saya. Kita percaya kita ada sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Saudara dan saya boleh berdoa kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, itu semua adalah anugerah Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Kita boleh percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Dan kita boleh menerima janji-janji Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita melalui karya Yesus Kristus. Itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Nah, oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima janji-janji Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah menerima akan anugerah Tuhan, mari kita belajar untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita setiap saat. Memuji dan memuliakan Tuhan ini berarti bukan saudara dan saya hanya jadi orang Kristen, hanya katakan kita percaya Yesus. Tidak sekedar itu saudara, tapi bagaimana seluruh hidup dan kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan, baiklah kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak orang percaya berkata bahwa dia hidupnya sudah memuliakan Tuhan karena dia melihat bagaimana dia aktif di dalam pelayanan. Tapi terkadang hidupnya sendiri tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Misalnya, dia aktif sebagai seorang pelayan padahal dia merusak bait Allah dengan menghisap rokok, hidup dalam persinahan, hidup suka berdusta, hidup tidak melakukan kebenaran. Bagaimana kita katakan kita memuliakan Tuhan hanya karena kita lihat aktivitas yang kita lakukan, padahal hidup kita ini penuh dengan banyak hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Ada banyak orang Kristen aktif di dalam pelayanan dan mereka menjadi seorang pengkhotbah bahkan, tapi tidak sedikit yang tidak mau keluar dari internal konfliknya, hidup dalam sakit hati, hidup dalam
kecemburuan, dan juga tidak mengasihi. Itu banyak dilakukan oleh orang Kristen. Nah, oleh karena itu pemirsa Klafus yang diberkati Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, kalau kita katakan kita adalah orang-orang yang sudah menerima janji-janji Tuhan, karya Yesus Kristus sudah terjadi dalam hidup kita. Dia lahir di dunia, dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga. Semua itu dilakukan untuk saudara dan saya. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Saya percaya kalau saudara dan saya bisa hidup memuliakan Tuhan, maka pasti hidup kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Artinya ada tantangan, ada persoalan, kita mampu melewati itu dengan penuh sukacita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Yang harus kita lakukan dalam hidup kita yang pertama adalah milikilah firman limpah dalam hidup saudara. Artinya kalau firman limpah dalam hidup kita, kita akan bisa mengenal siapa Tuhan kita, dan kita akan mampu untuk memuliakan Dia. Kenapa banyak orang Kristen itu malas berdoa? Berdoanya seperti resep dokter 3 kali sehari. Kalau ada susah baru berdoa. Kenapa orang Kristen demikian? Karena dia tidak punya pengenalan kepada Tuhan yang baik dan benar. Kalau kita punya pengenalan kepada Tuhan yang baik dan benar, saya percaya ketergantungan kita kepada Tuhan itu akan ada. Setiap hari kita akan mau mencari Dia di dalam hidup kita. Kita akan berdoa, kita akan percaya, kita akan bergantung seluruhnya hanya kepadanya. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita bisa memuliakan Tuhan? Marilah saudara belajar untuk saudara berjalan seperti apa kata firman Tuhan. Apa yang saudara dengar, lakukan itu, exercise itu dalam hidup saudara. Maka saya percaya firman itu akan membawa kehidupan kita untuk kita dapat hidup memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Selama firman itu saudara tidak exercise dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan pernah melihat keajaiban firman itu dalam hidup saudara. Jangan jadi orang Kristen yang cuma dengar firman, tetapi baiklah firman itu kita lakukan dalam hidup kita setiap saat. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu bagi kami. Biarlah kami hidup untuk memuliakan Engkau dalam hidup kami, karena kami sudah menerima janji itu. Kami sudah membuat Engkau ada di dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk terus memuliakan Engkau dalam hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam perjalanan hidup kami mampu mempresentasikan Engkau. Inilah doa kami, ini syukur kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.